ke surga itu melalui Yesus, bukan orang Kristen. Ya, itu baik dia saleh dia, tapi dia tidak percaya, tidak menerima Yesus, jadi dia hanya di sumur api. Tapi kalau yang lautan api, danau api, kawah api, yang tempat-tempat penyiksaan yang lebih berat itu ternyata isinya orang-orang Kristen. Isinya orang Kristen itu tahulah pendeta, pastor, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang setia ibadah, pelayan Tuhan, gereja. Kenapa mereka berakhir di neraka? Kata Ibu Mary Baxter itu karena perbuatan daging. Ya, cuma ayatnya itu kan ditulis di belakang. Di belakang ini referensi dari buku itu saya tidak baca, saya tidak pelajari. Saya cuma ingat perbuatan daging. Mereka ke neraka karena perbuatan daging. Gitu ya, saya nggak baca di belakangnya itu ada catatan kalau perbuatan daging Galatia 5 ini. Saya tidak mengerti saudara. Ya, baru karena firman ini selalu dibukakan dari tahun lalu sampai ini ya, kayak kalau nggak salah 2 tahun ya, benar ya. Baru sekarang mulai ngerti, oh ya siapa diri saya, daging saya. Oh berarti kalau saya punya ini, saya tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya membutuhkan Roh Kudus untuk membimbing saya, dan saya harus memberikan diri saya untuk dipimpin Roh. Saudara kerjakan sendiri, saya kerjakan sendiri. Ya saudara dikasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu baik, dia menuntun kita. Jadi inilah rahasianya Rasul Paulus itu. Dia sudah di dalam Kristus, dia sudah menjadi milik Kristus Yesus. Ya, karena dosa itulah Yesus Kristus disalibkan. Kita baca Yesaya 50 kedua. Kita baca bersama-sama 2-3 ini tentang Yesus ya saudara. 2-3. Sebagai tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus dan penyiksaan yang dia sudah alami, dan dia sudah bayar dengan ketaatan dan pengabdiannya. Karena dosamu dia yang harus disiksa, karena dosaku, pemberontakanmu yang karena tidak tahu firman kan, maka Yesus yang harus menderita. Yesus sudah bayar dosa-dosa kita. Yang paling menyakitkan hati Yesus adalah ketika dia sudah menyatakan dirinya, bahkan sudah mati, bahkan orangnya sendiri masih banyak yang tidak percaya kepada dia. Tetapi barang siapa yang berseru, siapapun saudara yang berseru kepada Tuhan, akan diselamatkan. Ingatlah kasih Tuhan. Kita bisa beribadah ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan ini karena Tuhan panggil, Tuhan menyelamatkan. Banyak orang Tuhan tidak panggil. Dari sekian kelompok orang yang berjalan bersama Paulus, kan ada ratusan orang Farisi, ahli Taurat yang jahat itu. Kenapa hanya Paulus yang dijamah? Hanya Paulus yang dipilih. Makanya hanya Paulus yang mengalami Tuhan. Dan akhirnya teman-temannya dia, orang-orang Farisi, teman-teman dekatnya, kelompok-kelompoknya, besti-bestinya, ketika dilihatnya lagi si Paulus ini sudah tidak lagi sama mereka, tidak sealiran lagi, gantian orang itu menyiksa Paulus. Ya, karena kan mereka tidak dijamah Roh Kudus, tidak bertemu dengan Tuhan. Artinya tidak semua Tuhan jamah, tidak semua Tuhan panggil. Kalau memang saudara mengerti bahwa saudara orang yang dipanggil Tuhan, betapa mahalnya keselamatan itu yang sudah Tuhan Yesus bayar. Kita bisa ibadah karena pengorbanan Yesus. Apalagi kalau kita sudah diangkat jadi pelayan
Tuhan Yesus. Apalagi pelayanan. Pelayanan itu senilai dengan korban Kristus. Ya, tetapi siapapun, ya, mau orang apapun, kalau dia mau berseru kepada Yesus akan diselamatkan. Roma 10, siapapun yang berseru kepada Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus selamat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapapun, dari suku, kaum, bahasa, bangsa, agama apapun, yang mau ikuti Yesus, yang mau percaya kepada Yesus, yang mau berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Ya, saudara katakan berseru kepada Yesus. Ya, firman Tuhan Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru, siapa saja ya, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Serukan Yesus, beritakan Yesus kepada orang lain supaya saudara bisa memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Karena saudara sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus hari ini. Saudara sudah diselamatkan karena pengorbanan Yesus Kristus berdasarkan firman Tuhan Yesaya 53. Ya, jadilah pemberita Yesus. Serukan nama Yesus di luar sana agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah pemenang jiwa bagi Kristus. Bawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Berserulah. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Berserulah kepada Tuhan. Berpalinglah kepada Dia. Orang jahat, orang fasik, berbaliklah kepada Tuhan. Ya, orang yang sudah jauh kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, supaya Tuhan mendekat kepada Anda. Berserulah kepada Tuhan selagi Ia berkenan. Tuhan sudah berseru-seru kepada kita. Kita sudah dikasih kesempatan hidup, kita sudah dikasih kesempatan beribadah, kita sudah dikasih kesempatan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru, minta ampun segala dosa-dosamu. Berseru-seru kepada Tuhan supaya engkau bisa taat kepada firman Tuhan. Berseru-seru, berdoa kepada Tuhan supaya engkau diberi kuasa untuk mengalahkan setan, daging, dan roh-roh yang mengikat kita. Berseru kepada Tuhan supaya kita lepas dari ikatan-ikatan dunia ini. Harus berseru. Katakan berseru. Berseru, saudara setia ibadah, saudara setia memuji menyembah Tuhan, setia berdoa, setia bersekutu kepada Tuhan sendiri, imanmu sendiri, ikut Yesus sendiri, berseru. Ya, jangan nanti sudah sesuatu datang sudah berseru. Ya, saya diselamatkan karena firman Tuhan yang saya baca ini. Kita baca, ya, karena di sini ada jiwa baru ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10. 23, Roma, tinggal baca ayat di atas ya. 23. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat inilah yang saya baca di Traktat Penginjilan. Saya baca berulang-ulang. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 345, Yohanes 1 ayat 12, Roma 10 ini ayat 9, 10. Tapi sebelumnya kan udah baca-baca juga firman. Saudara, dan traktat itu saya ulang-ulang ini Roma 10 ini, ya. Jadi saya ganti karena di situ dibimbing. Jika saya, ya kan ini kan jika kamu, saya ganti dengan jika saya. Berdasarkan firman aja, cuma baca saudara. Jika saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati saya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka saya akan diselamatkan. Karena dengan hati saya yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut saya mengaku dan diselamatkan. Ayat ini yang saya suruh anak-anak saya baca dari kecil. Dia baca ini, sudah itu suruh ganti dulu katamu dengan kataku, kemudian ganti dulu kamu itu dengan namamu. Saya suruh mereka dari kecil terima Yesus. Dan ada doa terima Yesus. Saya doa terima Yesus. Saya tidak minta diselamatkan, saya tidak minta dijamah Tuhan. Saya tidak tahu tiba-tiba itu yang terjadi kepada saya. Pengalaman saya dijamah oleh Roh Kudus. Kemudian saya berlutut. Tapi saya baca berulang-ulang 1 hari, 2 hari, 3 hari. Buku kecil itu saya baca, saya hafal, saya pelajari, saya berulang-ulang. Ternyata benar yang firman itu ada di mulut, firman itu ada di hati, firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Dan Dia yang menjamah saya.
karena firman Tuhan yang saya ucapkan dan saya percayai. Kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak tahu apa itu namanya lahir baru. Dan buahnya adalah kasih dan taat. Sudah menerima Yesus, saya sudah diselamatkan. Sejak hari itu saya suruh anak saya baca firman Tuhan ini. Inilah kuasa Injil itu. Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi saudara sudah tahu ya, menerima Yesus itu apa, doa menerima Yesus apa. Saudara bisa membimbing orang lain supaya mereka percaya dan menerima Yesus berdasarkan firman. Jadi pemenang jiwa, bawa jiwa kepada Yesus Kristus. Ya, ini yang Tuhan mau.